Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satya Ramada Santoso, NRM 041.170927. Di sini saya akan mempresentasikan laporan Pertikum Pelestarian Sumber Daya Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Saya akan menjelaskan evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi lahan merupakan proses penilaian potensi lahan untuk bermacam-macam alternatif penggunaan. Evaluasi kesesuaian lahan sangat fleksibel tergantung pada keperluan kondisi wilayah yang hendak dievaluasi. Usaha-usaha perbaikan yang dilakukan terhadap lahan akan memberikan gambaran tentang penggunaan lahan secara optimal guna meningkatkan produktivitas lahan. Perencanaan penggunaan lahan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemanfaatan lahan secara baik. Untuk mewujudkan penggunaan lahan pertanian secara baik, maka diperlukan informasi tentang potensi lahan dan kesesuaian lahan, sehingga diperlukan data dan informasi yang lengkap tentang keadaan tanah, iklim, dan sifat fisik lingkungan lainnya, serta persyaratan tumbuh tanaman yang akan diusahakan. Dalam kaitan pemanfaatan sumber daya lahan yang cenderung mengalami penyusutan, maka dibutuhkan suatu tindakan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan penggunaan lahan yang sesuai dengan kaidahkan konservasi tanah dan air sehingga kelestarian das dapat dipertahankan. Pemanfaatan sumber daya lahan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai dalam rangka memungsikan lahan untuk memenuhi kebutuhan sekarang maupun generasi mendatang, artinya bahwa dalam pemanfaatan lahan untuk pengembangan pertanian diperlukan perencanaan dan penggunaan yang tepat dan bertanggung jawab agar lahan tersebut tidak terdegradasi dan tetap memberikan keuntungan secara ekonomi. Hasil dan pembahasan. Kondisi perakaran R dengan melihat karakteristik lahan sawah, tekstur tanah agak halus, kedalaman perakaran 30 cm. Wilayah S dengan melihat karakteristik lahan lereng perkiraan 17%. Hasil praktikum 1 bisa dilihat di bawah ini. Berdasarkan hasil pengamatan yang tersaji dalam tabel di atas, bahwa tekstur tanah, kedalaman perakaran, dan lereng memiliki kelas kesesuaian lahan aktual berada pada wilayah kelas sesuai marginal S3. Lahan mempunyai faktor pembatas berat yang memengaruhi produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak dari lahan S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 diperlukan modal tinggi, sehingga perlu bantuan atau intervensi pemerintah atau pihak swasta karena petani tidak mampu mengatasi, sehingganya kelas kesesuaian hasil pengamatan dan praktikum di lapangan adalah S3 untuk kesesuaian lahan aktual dan S2 untuk kelas kesesuaian lahan. Potensi lahan tersebut bisa ditingkatkan dengan melakukan masukan perbaikan seperti pemupukan. Kesimpulannya, hasil evaluasi kesesuaian lahan yang dilakukan pada lahan penanaman timun, cukini, dan kol adalah S3 RS untuk kesesuaian lahan aktual dan S2 RS kelas kesesuaian lahan potensial. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang penentuan status daya dukung lahan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup diartikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung sebagai kehidupan manusia dan makhluk hidup. Daya dukung lingkungan adalah batas teratas dari pertumbuhan dari suatu populasi di mana jumlah penduduk tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada. Menurut Sorjani tahun 1987, menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Analisis daya dukung merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran hubungan antara penduduk, penggunaan lahan, dan lingkungan.
Dari semua hal tersebut, analisis daya dukung dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas manusia yang ada di wilayah yang bersangkutan. Salah satunya termasuk ke dalam daya dukung lingkungan adalah daya dukung lahan. Hasil pembahasan. Bisa lihat di tabel ini. Yang pertama, 1. Perhitungan dan analisis kebutuhan lahan. Jumlahnya sekitar 2,18995 berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kebutuhan lahan DL didapat hasil sekitar 2,18995 ha untuk kebutuhan lahan. Yang kedua, status daya dukung lahan. Kecamatan Pacet mempunyai status daya dukung lahan dinyatakan surplus. Dapat dikatakan bahwa ketersediaan lahan di kecamatan lebih besar dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Pacet. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka didapat kesimpulan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan data yang didapat kemudian diolah sehingga diperoleh perhitungan ketersediaan lahan di Kecamatan Pacet ini adalah 99,3,6 ha. Nomor 2. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kebutuhan lahan DL didapat hasil 2,18995 ha untuk kebutuhan lahan. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh di atas, ketersediaan SL 99,36 ha, sedangkan nilai kebutuhan lahan adalah 2,18995 ha. Dengan demikian diperoleh nilai SL dibagi DL dan daya dukung lahan dinyatakan surplus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran dan degradasi lahan. Degradasi lingkungan menjadi salah satu penyebab menurun kualitas lingkungan akibat kegiatan masyarakat sehingga komponen-komponen pembentuk lingkungan tidak berfungsi secara normal. Intervensi manusia yang berlebihan terhadap lingkungan alami menyebabkan terjadi degradasi lingkungan. Seperti degradasi lingkungan perairan. Degradasi lingkungan perairan adalah suatu penurunan kualitas dan kuantitas air. Penurunan kuantitas air ditandai berkurangnya debit air. Daya dukung tampung terjadi perbedaan yang tajam antara musim penghujan dengan musim kemarau. Penurunan kualitas perairan disebabkan beban polutan yang dalam masuk ke airan melebihi baku mutu perairan. Beban polutan berasal dari kegiatan masyarakat di hulu maupun dalam perairan yang menghasilkan limbah dengan kecondongan parameter kimia, fisika, biologi melebihi baku mutu perairan. Pencemaran lingkungan berhubungan erat dengan limbah. Permasalahan limbah timbul karena tidak seimbang produksi limbah dengan pengolahannya. Dengan semikian menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan limbah. Jumlah limbah terus bertambah dengan laju yang cukup cepat. Sedangkan di lain pihak kemampuan pengolahan limbah masih belum memadai. Menurut Rizaldi tahun 2008, tanah sangatlah penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya dengan fungsi yang tidak akan dapat digantikan dengan yang lain. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan manusia dilakukan di atas tanah, mulai dari tempat tinggal, pertanian, industri, aktivitas, dan aktivitas lainnya. Hasil dan pembahasan. Lokasi pencemaran dan degradasi. Kegiatan praktikum mata kuliah pelestarian sumber daya lahan pertanian pelanjutan mengenai pencemaran lingkungan dan degradasi lahan dilakukan di wilayah Kecamatan Pacet. Penyebab pencemaran degradasi lahan dapat hasil praktikum yang dilakukan. Terdapat pencemaran lingkungan yang terjadi yaitu pencemaran sayuran busuk dan air. Pencemaran yang terjadi di lokasi pertama yaitu Kecamatan Pacet adalah pencemaran sayuran. Pencemaran sayuran pada umumnya disebabkan karena adanya zat-zat yang masuk ke dalam tanah dan mengendap. Zat
yang akan mengendap ini merupakan zat organik. Sumber pencemaran yang terjadi berasal dari berbagai hal. Sumber pencernaan yang ditemukan adalah sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Jenis limbah yang menjadi sumber pencernaan ini dihasilkan dari dan limbah keluarga ataupun hasil pertanian. Limbah yang saat praktikum ditemukan adalah limbah plastik atau limbah sayuran. Selanjutnya adalah degradasi lahan. Yang terjadi di wilayah Pacet adalah degradasi lahan yang berlokasi di kaki Gunung Gede, Kecamatan Pacet. Degradasi yang terjadi disebabkan karena aktivitas penambangan dan pembersihan lahan yang dilakukan di lokasi tersebut. Pembuangan yang dilakukan adalah penebangan pohon jati, penambangan pohon bambu, dan pembersihan gulma. Faktor lain yang menyebabkan degradasi lahan di lokasi tersebut adalah karena pembangunan beberapa komponen seperti lahan dan rumah. Kesimpulan. Hasil praktikum diperoleh kesimpulan bahwa untuk kasus pencernaan serta degradasi lingkungan yang ditemukan di wilayah lokasi praktikum, pertama adalah kasus pencemaran sayuran yang disebabkan karena pola pembuangan sampah yang sembarangan yang mengakibatkan tercemarnya tanah serta air di lingkungan lokasi pencemaran. Hasil resume video menunjukkan bahwa untuk mengatasi kasus pencemaran sampah perlu adanya pengolahan sampah terpadu sesuai zonasi dengan menggunakan sistem serta mesin yang dapat mengidentifikasi waktu dan jumlah sampah yang telah diolah. Selanjutnya, untuk kasus perluasan kawasan Teluk Jakarta ini masih menjadi persoalan yang menimbulkan pro serta kontra dari berbagai pihak. Video ketiga menggambarkan untuk mengatasi menurunnya kualitas lahan atau lahan kritis dilakukan proses rehabilitasi lahan dengan menggunakan penanaman tanaman yang dapat menampung air, menjadi konservasi serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.